saya akan menukarkan ayam saya itu secara ritual. Ayam saya, barat bernyawa itu, entah darah, entah bebek dan sebagainya, untuk masa depan saya ke depannya. Apa pada jari lemak? Iya sim tukah nu, di kampung Inggris puyung, di kasur tukah kadu kepeng, tukah kadu nyogok-nyogok dan lain sebagainya. Iya sim tukah menyebutkan asma Allah. Mohon maaf untuk yang Hindu, gede mungkin kepercayaan masing-masing. Kita menyembelih binatang bernyawa itu dengan asma Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya kita diberkati, agar kedepannya kita bisa fight di daerah kita sendiri. Tidak ada perlu lagi pergi ke Saudi, tidak perlu lagi pergi ke Malaysia nyari ringgit, nyari real dan sebagainya. Di sini sudah ada ladang kita. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Persiapkan senjata kita. Logikanya apa? Kita sudah punya bangkat ya, kita sudah punya bangkat. Lalu apa yang akan kita siapkan? Ya persiapkan sekop, persiapkan tambah. Cuma yang ada di sisi kita di sini adalah bukan bangkat ya, tapi ladang kerja di MotoGP itu akan sangat banyak. Orang-orang di luar daerah sekarang ya, di Bali, di Jawa, di Jakarta, mereka sampai tidak tidur ya, tidak tidur untuk belajar karena mereka tahu peluang kerja di sini akan lebih daripada kerja di Australia, apalagi kelas di Malaysia ataupun di Saudi. Ya, karena mereka tahu uang dolar akan hujan di Lombok. Kita harus menyiapkan jaring-jaring ya, kodong-kodong siapan linani. Memeni buka duit kodong linani jendera wasima tangkap dolar-dolar itu. Kita di sini orang-orang yang ada di kampung Inggris ini sudah berkomitmen, sudah keluar dari zona nyaman kita. Seharusnya hari ini saya harus santai, lalu santai di Bali, ngerokok, ngedrink. Tapi apa? Kita balik ke tempat kita sendiri karena kita percaya masih banyak misi kita untuk menyukseskan kalian semua di sini. Kita sama-sama keluar dari zona nyaman kita, zona empuk kita, untuk sama-sama kita bangun tempat ini, untuk membangun desa ini, untuk membangun pemerintah ini, untuk mensupport mereka. Karena bahasa Inggris itu sesungguhnya tidak cukup dengan hanya sekolah di bangku formal. Saya bisa mengatakan terhadap pemerintah karena ini live, kurikulum di sekolah itu bisa dibilang gagal total. Seandainya itu berhasil, logika saya itu berhasil, tidak perlu kita belajar bahasa Inggris lagi. Kalian seharusnya yang lulus SMP sudah paham, sudah hebat, sudah luar biasa bahasa Inggris, ngapain belajar lagi? Tapi buktinya apa? Berapa belas tahun kita belajar bahasa Inggris, mulai dari SMP, SMA sampai kuliah. Ada dagang menulis? Tidak ada. Tidak ada. Artinya kurikulum itu sudah gagal. Silakan. Beliau adalah Miss Fitri ya. Say hi to Miss Fitri. Beliau adalah salah satu dosen muda Poltekpar. Oke, saya lanjutkan lagi. Oh, udah, perhatikan. Artinya itu adalah alasan kenapa tempat ini sampai berdiri, ya. Kenapa tempat ini sampai berdiri di sini sampai sekarang? Dan untuk pemerintah mungkin agar pemerintah tahu kalau kita berkumpul di sini secara swadaya sejujurnya. Karena kalian datang ke sini berbondong-bondong, ada sejuk telur, ada sejuk kangkung, ada sejuk antap, ada sejuk beras, ada sejuk manok, ada sejuk bebek, ada sejuk dari. Ya. Jadi bukan saya yang traktir kalian, Ini adalah it is all of you willing, ya. Ini adalah keinginan kita bersama untuk berkumpul di sini. Bagaimana supaya kita kedepannya bisa sukses. Tempat ini alhamdulillah sudah menjadi yayasan sosial dan yayasan kemanusiaan. Untuk kedepannya kita bagaimana di sini juga banyak dari kawan-kawan kita yang sudah putus sekolah. Bagaimana kita fight untuk mereka untuk bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Kalau memang teman-teman kawan-kawan dari sini bisa berprestasi, nanti kita akan carikan beasiswa supaya bisa dapat beasiswa sampai bisa sekolah kemanapun dia mau.
ketahui bahwa kita tidak mengundang siapa-siapa di sini. Ini adalah acara internal kita bersama. Ini adalah acara internal kita bersama. Sebelum kita mengundang siapa-siapa, kita perlu berkomitmen dulu dari dalam hati, di dalam jiwa ini, untuk sama-sama membangun tempat ini. Ada alasan yang cukup dalam ya. Ada alasan yang sangat cukup dalam kenapa waktu itu ya. Kenapa waktu itu Soekarno bilang, berikan aku 10 pemuda, maka akan guncang dunia ini. Komparasi antara kekuatan pemuda dan orang tuanya adalah 10 berbanding 1000. Menurut Soekarno ya. Itu 10 berbanding 1000. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah karena pemuda itu masih tangguh gitu. Masih fresh. Tanggung jawab itu masih sedikit. Bukan seperti orang tua, tanggung jawabnya terhadap anak, terhadap istri. Apalagi mereka punya anak perempuan. Pemuda masih berpikir kritis. Belum terlalu banyak yang dipikirkan. Ke depan juga mereka sudah tahu. Dan satu lagi, semangat mereka yang berkobar-kobar itu bahkan tidak bisa dipadamkan oleh api. Sejujurnya seperti itulah makna kiasan kenapa sampai Soekarno mengucapkan kata-kata itu. Di sini sekarang ada berapa pemuda? Di kampung Inggris ini ada berapa pemuda? Ada ratusan pemuda. Kalau kita mengambil dari kata-kata Soekarno, hanya 10 pemuda ya, kita bisa angkat Gunung Rinjani itu. Wah, cogang menurut pikir, gimana bisa? Lalu bagaimana dengan 100 pemuda di kampung Inggris ini? Apa buat angkat kira-kira? There is nothing impossible. There is will, there is way. Selama ada kemauan, pasti ada jalan, ya. Meskipun kita keruncu-keruncu di sini, yang hobi-hobi ngawis, yang kayak gimana itu, besok kita bersaing dengan orang-orang itu. Kita bersaing. Alhamdulillah sekarang kita sudah menjalin komunikasi dengan pihak Poltekpar, ya, atau Lombok Tourism Polytechnic. Kita sudah menjalin hubungan dengan beberapa travel agent. Kita sudah menjalin hubungan dengan tour leader atau tour guide yang ada di Lombok yang sudah legend. Mereka juga akan ikut campur dalam membangun tempat di mana kita belajar sekarang ini. Insya Allah kedepannya juga sudah banyak bule-bule yang sudah mau booking.